Ya pemirsa, kembali dilapor polisi pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menunjuk seorang polisi wanita yaitu Kombel Pol Nurul Aziza sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Divisi Humas Polri. Ya, dan Kombes Nurul menjadi juru bicara Polri wanita yang pertama. Sosok Kombes Pol Nurul Aziza tengah menyita perhatian karena posisi barunya sebagai polwan pertama yang bertugas sebagai juru bicara Polri menggantikan posisi Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Sosoknya mungkin belum banyak dikenal publik. 31 tahun kiprahnya di dunia kepolisian, ia dikenal sebagai perwira wanita yang mempunyai berbagai prestasi baik di bidang kepolisian maupun akademik. Sebelumnya, Kombes Nurul menjabat sebagai Kepala Prodi S3 di Truk Pasca Sarjana STIK Lemdiklat Polri. Tentu merupakan tantangan baru yang harus segera saya atasi, artinya saya harus segera menyesuaikan dengan ritme pekerjaan yang ada di sini, dan saya harus segera move on dengan kegiatan-kegiatan yang lama, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang lama juga merupakan dasar di dalam saya melaksanakan tugas sebagai Kabag Penum. Berbekal pengalaman di bidang perencanaan dan pengembangan Polri, Kombes Nurul yakin dapat memberikan yang terbaik untuk Polri melalui penugasan barunya. Targetnya tentu saya harus melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para senior, seperti itu. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada terlibat cekcok ayah dan anak mengeroyok tetangganya hingga tewas. Ya, dan peristiwa keji ini terjadi di Tenggamus, Lampung. Tim gabungan Polres Tanggamus, Polsek Wonosobo, dan Polsek Talang Padang menangkap 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Pekong Banding, Tanggamus, Lampung. Pelaku berinisial MH alias Tarbuha, 56 tahun, dan anaknya AS, 28 tahun, warga Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tenggamus. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 13 senjata tajam jenis pisau badik dan pakaian pelaku. Sedangkan korban tewas bernama Hasanuddin, 56 tahun, mengalami 4 luka tusuk, kemudian dievakuasi petugas ke Puskesmas Sanggi. Kejadian berawal dari percekcokan antara korban dan Tarbuha, salah seorang pelaku. Ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Juga pelaku berjumlah 2 orang, yaitu dengan inisial AS dan inisial T. Pelaku juga dengan inisial T. Ada luka tusukan juga yang berada di tangan sebelah kiri atas dan juga sayatan di wajah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ya, ini ada baiknya ya bahwa hubungan kita dengan tetangga itu harus lebih akrab lagi, diperbaiki lagi. Kalau ada masalah setidaknya dibicarakan baik-baik gitu, supaya jangan sampai membutuhkan ya. Betul, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada kebakaran hebat yang menghanguskan rumah sekaligus toko di Jalan Tukakan, Danurjan, Kota Yogyakarta. Ya, dan diduga kebakaran ini terjadi akibat dari obat nyamuk bakar dengan alas kertas yang lupa dimatikan. Kebakaran hebat menghanguskan seluruh bangunan rumah sekaligus toko di Jalan Tukangan, Danurjan, Kota Yogyakarta dini hari tadi. Kobaran api cepat membesar hingga ke atap bangunan karena barang di dalam toko yang mudah terbakar. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena sulit masuk ke toko. Kebakaran diduga dari obat nyamuk bakar dengan alas kertas yang lupa dimatikan. Api cepat membesar dari garasi langsung menjalar ke toko yang menjual barang-barang kelontong ini. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Kalau nggak salah, obat nyamuk bakar itu ada. Itu gimana itu maksudnya? Jadi lupa dimatiin, sama mama ditinggal tidur. Sadar, lupa matiin, bangun tapi lihat api udah besar. Itu memang alasnya dialasin kertas. Kertas, kelihatannya kertas.
Di ruang apa Mas pertama itu Mas? Di sini, garasi. Di garasi? Iya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah lebih dari 5 unit mobil pemadam dikerahkan. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Selanjutnya, seorang pencuri meteran air di halaman rumah milik warga di Jalan Jalak, Kota Medan, Sumatera Utara, babak belur dihajar massa. Ya, warga yang geram lantaran kerap terjadi kehilangan meteran air mengikat pelaku di tiang listrik. Dengan kondisi babak belur, pencuri meteran air ini diikat tangannya oleh warga ke tiang listrik. Beruntung petugas kepolisian melintas langsung mengamankan pelaku ke mobil patroli. Peristiwa pencurian ini terjadi di Jalan Jalak 7, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat pelaku berusaha mencuri meteran air yang berada di halaman rumah warga. Naas, aksinya kepergok sang pemilik rumah. Di dalam, bukannya nengok dari kaca. Datang anakku, ada orang mak ngambil meteran air, maling-maling kami bilang ya. Lari dia, jatuhlah ke situ tadi. Oh, tertelungkup dia, Bu? Iya, ditarik anakku bajunya. Sudah itu jatuh kereta dari situ, lari dia ke sana, dapat lagi. Situlah baru dimasak. Sekali kejadian hilang semua. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti meteran air dan sepeda motornya diamankan ke Mapolsek Percut Seituan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Selanjutnya, diduga belok mendadak, 3 motor terlibat kecelakaan di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, pemirsa, akibat kecelakaan ini 2 orang pengendara tewas dan 2 lainnya luka-luka. Satlantas Polres Probolinggo yang datang ke tempat kejadian langsung mengevakuasi 2 korban tewas dan 2 korban selamat ke Rumah Sakit Waluyo Jati. Kecelakaan yang melibatkan 3 motor ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di pertigaan Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan berawal saat korban Sadi, warga Randu Merak Paiton, mengendari sepeda motor dari arah barat menuju timur. Namun korban berbelok kiri mendadak dan mengakibatkan kendaraan motor yang berada di posisi belakang langsung menabrak dengan kecepatan tinggi hingga terpental. Akibat kecelakaan beruntun ini 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 2 lainnya luka-luka. Sementara kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Motor semuanya, Dok? Ya, betul. Korbannya ada? Korban semuanya ada 4. Informasi awal 2 meninggal dunia. 1 apa 2, Dok? 2 meninggal dunia, yang 2 masih perawatan, dibawa ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi di lokasi kejadian untuk mencari kebenaran kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 motor. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi ular sepanjang 4 meter dari dalam saluran air di Ciracas, Jakarta. Ya, dan sementara itu informasi lain, kecelakaan kembali terjadi melibatkan bus Transjakarta. Dan kedua informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pemirsa, laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com. Dan ingat selalu waspada dimanapun Anda berada. Dan akhirnya saya Nita Mae. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa, pamit undur diri. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter dari dalam saluran air di Jalan Manunggal 1, Ciracas, Jakarta. Ular berdiameter 20 cm membuat petugas terpaksa harus menjebol aspal jalan agar tubuh ular dapat digapai. Ular terjepit di dalam saluran air.
Secara perlahan, petugas menarik tubuh ular dari dalam saluran air. Setelah 1 jam lebih, ular berhasil dievakuasi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tim damkar yang sangat sigap dan gesit ya, telepon langsung datang untuk menindaklanjuti laporan kami terkait dengan adanya ular di saluran air warga. Tak hanya itu, pemadam kebakaran turut mengevakuasi sebuah pesawat mainan dari atap rumah warga di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta. Petugas naik menggunakan tangga untuk mengambil pesawat mainan. Pesawat mainan ini tersangkut saat tengah dimainkan dan kehilangan kendali lantaran adanya hembusan angin. Dalam proses evakuasi, 5 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Wanita Parubaya ini tewas dengan keadaan mengenaskan setelah tubuhnya tersangkut di kolong bus Transjakarta di jalur busway Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Korban yang baru saja turun dari bus Transjakarta dari arah Simpang 5 Senen menuju Matraman tidak melewati tangga penyeberangan orang, tetapi menyeberang di lintasan jalur bus. Ternyata muncul bus Transjakarta lain dari arah belakang yang langsung menabrak korban. Akibatnya korban tertabrak hingga tewas dan terseret sejauh 5 meter. Sempitnya koridor busway membuat tubuh korban sulit dievakuasi. Kejadiannya itu ibu-ibu turun dari busway, langsung loncat di situ di pintu, bukannya naik ke tangga, loncat. Begitu loncat, dia orangnya keder kan, namanya separatur kan pas-pasan. Akhirnya busway yang belakang nabrak. Karena dia kaget, dibanting setirnya ke kiri. Sejumlah warga dan pengemudi ojol akhirnya berhasil mengevakuasi jasad wanita malang ini dan selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk penyelidikan polisi. Sementara kecelakaan antara 2 minibus terjadi di persimpangan Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Tabrakan terjadi ketika kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan di saat lampu pengatur lalu lintas dalam keadaan sama-sama menyala kuning. Akibat tabrakan, kedua minibus rusak parah di bagian depan, sementara satu kendaraan sempat menabrak tembok rumah warga. Kedua pengemudi yang tak fokus dalam berkendara diduga menjadi penyebab terjadinya tabrakan. Posisikan lampu kuning semua, lampu hati-hati semua. Jadi saya hati-hati, cuman kilometer 20. Yang mobil yang satu tarik, jadi kena nabrak saya. Saya lewat, dia lewat. Tapi memang lampunya itu kuning semua atau bagaimana, Bang? Kuning semua. Tapi yang mobil satunya lagi dalam kecepatan tinggi atau pelan dia? Kayaknya kecepatan tinggi. Soalnya saya lewat, dia tarik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun satu pengemudi mengalami luka pada bagian tangan dan wajah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan.